Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di We Talk No I But We Let's Talk Together dengan saya Pastor Wigan Sugandi. Dan pada hari ini Pastor Ruli berhalangan hadir dan saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Pastor Joshua Martio. Hai. Ya, Pastor Joshua banyak melayani di anak-anak muda dan kebetulan hari ini kita mau bicara tentang being relevan atau relevan ya, atau menjadi relevan. Kita nggak cuma berdua nih ya, tetapi kita ditemani oleh seorang hamba Tuhan, sahabat ya, yang sudah beberapa kali juga bersama-sama dengan kita. Siapa lagi kalau bukan Pastor Raguel Lewi. Thank you Pastor Josh, Pastor Wigan. Ini udah keempat kali saya di sini Saya kayaknya. tidak ngitung, tapi Ya, udah berarti cukup gue laku banyak. juga di sini. Oke. Thank you so much udah mau temenin kita lagi. The pleasure is mine. Ngobrol. Pleasure is mine. Oke, sebelum kita memulai pembicaraan kita, saudara, saya ingin menyapa setiap saudara yang menyaksikan acara ini, baik dari YouTube Live House Community maupun MNC Live Channel secara tunda. Saya ucapkan selamat bergabung, buka hati saudara selalu. Saya pun banyak belajar dari apa yang disampaikan oleh narasumber dari perbincangan ini. Saya pun selalu sangat diberkati. So, buka hati saudara supaya saudara juga bisa diberkati lewat pembicaraan kita. Dan seperti yang udah saya bilang tadi, kita mau bicara tentang relevan ya, being relevan. Saudara, kita tidak bisa pungkiri bahwa salah satu hal yang pasti terjadi dalam hidup ini, dalam dunia ini adalah perubahan ya. Yang namanya perubahan tidak bisa kita lawan. Orang yang tidak mau berubah akan ditinggal oleh perubahan itu. Sebab perubahan tidak bisa kita nafikan, tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita tiadakan. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, perubahan pasti terjadi. Dan demikian juga dengan gereja Tuhan menghadapi perubahan di sepanjang sejarah ya. Nah, tentu kekristenan abad pertama dengan abad 21 masa kini ini sudah berbeda total, saudara ya. Tantangannya beda, situasinya beda, semuanya sudah Very berbeda nice. ya. Nah, itu sebabnya kita punya tantangan untuk menjadi relevan. Nah, di sini yang menjadi persoalan, apa itu relevan? Kita nggak perlu jauh-jauh bicara abad ke-21 sekarang ini. Maaf, kalau kita lihat di Alkitab, saudara ya, antara pola pelayanan rasul-rasul pertama kali di Yerusalem dengan pola pelayanan Paulus saja itu sudah beda. Mereka di zaman yang sama loh, tetapi situasinya berbeda, situasinya berubah. Apa yang dihadapi di Yerusalem dengan apa yang Paulus hadapi di luar Yerusalem, khususnya di Asia Kecil, ini sudah betul-betul berbeda. Pola pelayanannya berbeda dan lain sebagainya. Kalau kita yang hidup hari ini, saudara ya, oh ya, saya melihat bahwa kekristenan di Indonesia saja, kalau saya bicara konteks kota besar nih, ya, itu sebelum saya ke Australia 20 tahun yang lalu untuk meneruskan studi saya, dengan setelah saya pulang dari Australia, wow, saya ngelihat gereja tuh berbeda banget. Beda banget Iya, iya. Apa yang dulu modern ketika saya pulang jadi kuno. Iya. Apa yang dulu udah dianggap menjawab kebutuhan zaman, ya, begitu saya pulang sudah jadi kuno. Nah, jangankan Betul. sistem gereja, sistem kemasyarakatan pun berubah. Dan yang menarik adalah apa yang relevan buat kota besar nggak selalu relevan buat kota kecil. Yes. Itu juga menarik sih. Yes. Nah, itu sebabnya kita perlu membahas ide atau isu tentang relevan ini ya, supaya kita memahami relevan itu apa, kompromi itu apa, jadi relevan itu gimana dan lain sebagainya. Mungkin sebelum kita tanya-tanya ke Pastor Raguel, dari Pastor Joshua ada yang mau disampaikan? Ya memang ini topik yang selalu menarik dibahas. Rasanya setiap tahun tuh gereja bahas ini. Karena kita ngelihat gimana dunia kita tuh cepet banget untuk pesatnya. Yang tadinya kita kan kalau anak muda Instagram beralih ke TikTok dan lain sebagainya, itu punya tantangannya tersendiri. Dan ini harus memang kita bahas karena gereja, aku percaya gereja harus relevan untuk bisa menyampaikan kebenaran firman, supaya firman itu juga bisa mendarat ke hati setiap jemaat. Ya,
Jadi ya gitulah relevan kok. Iya. Oke. Pastor Raguel, mungkin ada yang mau disampaikan dulu nih sebagai pembukaan tentang relevan nih. Saya kan Tuhan izinin gembalain gereja, Iya. salah satu gembala. Saya juga Tuhan izinin muter-muter di pelayanan di banyak gereja, banyak kota. Semakin saya muter, semakin saya belajar gembalain. Prinsip relevan itu makin lama makin berasa powerful sekali. Karena saya akhirnya belajar dan mengutip apa yang Pastor Wigan tadi ngomong, bahwa pola pelayanan para rasul dan pola pelayanan Paulus saja beda. Memang kita harus belajar keras dengan visi atau tujuan kita, tapi kita harus fleksibel dengan strategi kita. Oke. Ya, jadi cara-cara yang kita pakai, cara-cara yang kita pakai untuk menjangkau seseorang. Bahkan Paulus bilang, demi kalau misalnya jangkau orang Yahudi, gue jadi orang Yahudi nih. Kalau misalnya jangkau ini, gue jadi orang ini. Bahwa di Yunani gue jadi kayak orang Yunani. Memang, nah problem terbesar banyak gereja menurut saya adalah mereka harusnya kan mereka keras di visi, fleksibel di strategi. Tetapi yang terjadi mereka malah kerasnya di strategi, visinya yang jadi fleksibel akhirnya. Itu yang menurut saya bikin kacau. Mereka tidak menyadari bahwa strategi itu ada untuk menopang visi. Nah, yang harus relevan itu strateginya. Dan itu yang harus banyak ngelihat pendekatan, itu harus banyak belajar. Nah, saya selalu belajar bahwa para hamba Tuhan kan mengenal kata eksegesis kan. Eksegesis menafsirkan firman Tuhan sesuai konteks. Tetapi yang kita suka lupa adalah seorang hamba Tuhan zaman sekarang juga harus bukan cuma mengeksegese firman Tuhan, tapi juga belajar mengeksegese budaya dan mengeksegese orang-orang yang dia layanin. Dia harus menafsirkan mereka semua sesuai konteks mereka melihat gitu. Jadi itu yang saya hidupin dan saya pelajarin sampai sekarang. Dan soalnya saya belajar Pastor Wigan, pesan yang sama bisa disampaikan bahasa yang berbeda dan mendarat di hati jemaat berbeda. Yes. Contoh, ini saya suka pakai contoh ini. Kalau ada satu isu yang paling masalah di generasi muda itu kan isu taat sama Tuhan ya. Taat sama Tuhan itu paling sering. Dan banyak pendeta bilang kamu harus taat sama Tuhan ya karena itu perintah Tuhan. Salah nggak? Nggak salah, memang itu benar. Memang itu yang Tuhan mau, taat dengan sepenuh hati, taat dan setia. Tapi saya menemukan bahasa itu tidak mendarat di hati banyak anak muda. Nah, tetapi sesuatu berbeda terjadi pada waktu saya mencoba dengan sedikit berbeda. Saya ubah angle berpikir ya. Daripada saya ngomong kamu harus taat sama Tuhan, saya ngomong dulu segala yang Tuhan perintahkan, segala yang Tuhan ngomongin itu baik untuk kita dan untuk kebaikan kita. Segala yang Tuhan perintahkan itu baik untuk kita, mencegah kita dari kehancuran, mencegah kita dari dosa. Ngomong dosa menghancurkan, kita taat sama Tuhan. Bukan cuma karena dia Tuhan, tetapi karena dia memang Tuhan yang baik. Dan ini semua untuk kebaikan kamu. Mencintai firman Tuhan, naatin firman Tuhan itu kan untuk kebaikan kita, untuk supaya kita jadi anak Tuhan yang benar-benar bukan cuma sekedar Tuhan-Tuhanan, tetapi kita bisa hidup seperti dia hidup. Nah, saya menemukan angle itu diubah sedikit, pesannya sama, hasilnya berbeda. Padahal cuma berubah dikit aja, cuma perspektif ngomongnya aja yang berubah, pesannya sama, lu harus taat. Tapi yang dijelasin dari bahwa ini untuk kebaikan. Terus saya share cerita tentang bagaimana ada seorang anak kecil dilarang orang tuanya keluar rumah, main di rumah aja, simply bukan karena orang tuanya nggak bisa lihat dia seneng, tapi karena nggak bisa lihat anaknya kenapa-napa. Nah, dari situ aja itu dampaknya besar. So relevan itu powerful sekali menurut saya. Tapi memang banyak orang, Pastor Wigan, yang suka salah nangkep. Mereka berpikir relevan itu berarti kompromi. Padahal menurut saya sangat jauh dari kata kompromi. Nah, saya mau bawa ke dua tension ini. Menarik nih. Tension yang pertama itu ada orang yang berpikir kita nggak perlu mengikuti dunia, atau dia nih mengartikan untuk tidak relevan ini diartikan sebagai tidak mengikuti dunia. Biarin aja, pokoknya prinsip kita begini. Nanti Tuhan yang kirim jiwa dan lain sebagainya. Tapi ada satu kutub lagi yang berusaha jadi relevan sedemikian rupa, tapi bisa bablas juga nih. Oh iya, itu dua sih menurut saya absurd sih dua-duanya sih. Iya, jadi kalau yang pertama benar-benar anti perubahan,
biasa golongan anti perubahan itu punya kalimat-kalimat sakti. Hmm. Kami sudah melakukan ini dari dulu. Oh wow. Oke. Nah itu kalimat saktinya begitu. Betul. Saya sering denger itu sih, Pastor Wigan. Ya, tapi memang gini. Oh, saya percaya gini. Kalau misalnya kamu bilang kami sudah melakukan dari dulu, ya jangan heran kalau yang datang ya orang-orang dulu. Gitu aja sebenarnya. Ya, bagi saya ya begitu aja. Jadi gini, saya percaya bos relevan itu kenapa kita harus update terus karena yang relevan dulu bisa aja nggak relevan sekarang. Dan sebenarnya apa yang mereka lakukan dulu mungkin relevan pada zaman mereka, nyambung untuk zaman mereka mungkin. Yang mereka lakukan dari dulu itu. Tapi kan zaman berubah terus dan masih banyak jiwa-jiwa yang akhirnya muncul, lahir, dan akhirnya mereka pengen dengar kabar keselamatan itu. Kalau kita nggak ngubah cara kita menyampaikan, tentu itu nggak mudah. Atau minimal mendidik generasi berikutnya yang akan menyampaikan pesan itu yang lebih nyambung sama generasi mereka. Jadi saya percaya bahwa walaupun sebenarnya relevan itu menurut saya relevan bukan urusan surga neraka. Kamu relevan gak relevan, tetap kalau kamu cinta Tuhan, terima Yesus Tuhan Juru Selamat, ya heaven is available for you. Cuma ini akan sangat mempengaruhi bagaimana generasi berikutnya melihat Tuhan. Itu yang sangat pengaruhin. Nah, sebaliknya menurut saya yang paling nyebrang ini ya, yang paling relevan banget, saking relevannya sampai berantakan, yang si paling progresif gitu maksudnya ya. Menurut saya juga enggak, karena itu level kompromi menurut saya. Nah, oke. Mungkin bisa dijelaskan lu bedanya kompromi dengan relevan. Kalau saya belajarin, gini, kekristenan itu punya pesan inti. Oke. Ya, kekristenan punya pesan inti tentang siapa dan tentang apa yang benar-benar kita percaya. Dan kalau dalam konsili Nisea ya, yang kita percaya adalah bahwa Allah itu Tritunggal dan memang Yesus itu God and man, God man gitu maksudnya. Dan kamu tahu lah konsili-konsili para rasul itu menurut saya lah pesan-pesan yang tidak bisa berubah. Bahwa dia Tuhan datang untuk menebus dosa manusia, mati dan bangkit. Itu the core value. Nah, tetapi di luar sana kan ada banyak isu-isu sekunder, bahkan bukan sekunder, isu tertier. Isu tertier itu banyak bicara tentang hal-hal yang sebenarnya nggak bawa masuk surga atau nggak masuk neraka. Baju, model rambut, cara berbicara. Menurut saya yang bagian-bagian situ memang kita perlu punya kacamata yang baru aja. Perlu ngeliat sesuatu yang berbeda kalau kita pengen menjangkau orang berbeda. Karena bagi saya kompromi adalah saat semua pesan yang harusnya kita sampaikan itu dibelokin. Contoh, kalau seorang ayah pengen nyampein pesan yang penting ke anaknya kalau anaknya males, tapi demi tidak menyinggung, ayahnya belokin pesan itu. Nah, kamu tuh sebenarnya nggak males, padahal itu anak males gitu maksudnya. Bagi saya itu masuk kompromi dan itu dampaknya bisa untuk menghancurkan anak itu sendiri. Karena harusnya disampaikan nggak disampaikan. Tapi yang orang tua itu bisa lakukan adalah dia bisa ngomong dengan bahasa yang lebih lembut, mungkin seperti kayak, "Nak, gini loh, Bapak udah lihat kamu kenapa malas, tetapi Bapak ngeliat kalau Bapak percaya kamu ini punya pengharapan. Bapak ngeliat kamu udah kecil, kamu udah gini dan sebagainya." Dia memakai bahasa yang lebih relevan, lebih nyambung ke anaknya. Untuk pesannya sama padahal. Jadi saya percaya bahwa kompromi itu kalau misalnya core yang berubah, relevan itu kalau misalnya luar yang berubah, strateginya berubah. Kompromi adalah kalau visinya berubah, kalau relevan tuh strateginya berubah. Sekali lagi saya balik lagi, kita perlu keras sama visi yang tujuan kita, tapi kita perlu fleksibel sama strategi kita. Yang penting menurut saya selama nggak sesat, selama nggak ngelanggar hukum, selama banyak faedahnya, kenapa kita nggak coba? Menurut saya gitu. Saya selalu percaya hal itu sih. Pastor Jam mungkin ada yang mau disambungin dulu? Cuman kalau bagi saya kadang-kadang tuh sulit membedakannya. Karena satu sisi kita mencoba untuk dalam arti kata bungkusnya kita ubah gitu ya. Tapi satu sisi juga waktu kita menyampaikan pesan kadang bisa keselimpet gitu antara yang core-nya sama bungkusnya. Nah, pasti kan kita mencoba untuk relevan dan kita
coba-coba begitu ya, bagaimana cara membahasakannya. Nah, gimana cara kita mengetahui waktu kita tuh memang ini pada saat seperti apa mungkin kita mengedepankan strateginya atau kita mengedepankan bahwa ini harus dikeraskan gitu. Kalau bagi saya dari awal kita harus jelas apa yang kita keras, what we stand for. Anak-anak juga perlu tahu bahwa sampai kapanpun kita percaya Yesus itu Tuhan, Allah, Juru Selamat, junjungan kita. Itu menurut saya kita harus keras di situ dari awal. Dia mati menebus dosa manusia dan siapa yang percaya padanya tidak binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Bagi saya itu pesan-pesan yang nggak bisa kita kompromikan. Kita ya kalau dari saya mendingan cerita-cerita itu saya pakai, kita biasanya bisa pakai hal-hal lebih mudah. Kayak misalnya analogi yang lebih simpel tentang kematian Kristus. Saya kemarin bahas tentang kematian dan apa yang Yesus lakukan itu pakai analogi traktiran. Bahwa itu sebenarnya saya makan, harusnya saya yang bayar. Sama, dosa itu kita yang lakukan, harusnya itu kita yang bayar. Nah, tetapi ada orang yang traktir saya, bayar makanannya, dan sama, itu yang Yesus lakukan kan. Beda dari traktiran dan apa yang terjadi di kayu salib adalah kalau traktiran sebenarnya saya bisa bayar, tapi orang lain traktir. Di kayu salib saya tidak bisa bayar sebenarnya, tapi Yesus yang traktir saya. Dia yang traktir saya dengan nyawanya dan supaya dia bisa bangkit. Dari situ minimal membuka pikiran mereka. Begitu dia membuka pikiran, baru mereka bisa discuss. Nah, kalau saya percaya gini, seorang hamba Tuhan juga saya percaya begini, kadang kita bisa slip of the tongue. Kita bisa salah ngomong, kita bisa meleset. Selama kita nggak sengaja salah ngomong, sengaja membelokkan, menurut saya akan selalu ada waktu untuk kita bisa clarified. Makanya menurut saya kita perlu membuka budaya saling bertanya. Makanya saya sangat suka kalau misalnya abis khotbah itu ada ruang-ruang untuk anak-anak bertanya, maksud khotbah ini apa? Tadi si kakak ini ngomong apa, ini gimana sih? Atau ini gimana? Kita juga harus terima bahwa kita bisa salah ngomong maksudnya. Dan karena kita bukan Yesus kan. Karena saya belajar bahwa apa yang Yesus lakukan, ucapan bahagia dari Matius 5 sampai Matius 7 itu menarik perhatian saya. Yesus itu di Alkitab bilang dia naik ke atas bukit dan dari awal dia ngomong, kalau dalam bahasa Indonesia berbahagialah. Saya dulu nggak pernah ngerti kenapa dia harus ngomong berbahagia. Sampai saya akhirnya baru ingat bahwa sebenarnya berbahagia memang impian dari banyak orang. Orang Yahudi pengen bahagia karena mereka dijajah terus. Yesus mulai dari situ. Nah, sementara dan bahasa Inggrisnya blessed kan. Ya semua orang pengen di bless. Dan gini, relevan itu, ini yang saya pelajari tentang relevan. Relevan itu kesannya ribet dan sebagainya. Tapi saya belajar relevan tuh dari Yesus sendiri. Yohanes 3:13 itu menarik bahwa ayatnya bagus deh, dia bilang gini. Ini dasar saya relevan tuh mulai dari sini sebentar. Yohanes 3:13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Nah ini menurut saya cakep banget. Kenapa? Memberi kita ide bahwa gak ada satu orang pun yang bisa naik ke surga. Gak ada satu orang pun bisa naik ke daerahnya Tuhan. Manusia gak bakal bisa. Akhirnya karena dari itu harus anak manusia yang turun. Memberi kayak saya ide gini. Saya selalu percaya bahwa Tuhan itu mencitrakan diri yang di firman Tuhan sebagai seorang ayah, bapak, orang tua. Gini, saya selalu memakai dinamika orang tua dan anak di sini. Anak tidak akan bisa jangkau orang tua. Anak kecil nggak bisa jangkau orang tua karena orang tua terlalu tinggi. Tapi orang tua bisa turun, jongkok, sampai di level yang bisa eye to eye sama anaknya, ngobrol. Saya percaya relevan tuh kayak gitu. Kita bukannya nurunin, kita bukannya menghilangkan siapa diri kita, tapi kita jongkok agar kita bisa ngobrol in the same level sama mereka. Dan yang lakukan pertama Yesus. Dia ngomong soal hal berdoa, hal berpuasa, hal kekhawatiran. Itu 3 kan yang lagi pandu rusuhin di masa itu. Jadi bagi saya, kalau orang gak suka relevan ya gimana ya, yuk ngomongnya sama Yesus lah maksudnya. Karena Yesus dia tidak pernah kehilangan message aslinya, bahwa dia kan menunjukkan siapa Bapa yang sebenarnya. Tapi dengan bahasa-bahasa yang relatable sama orang-orang. Karena orang yang tidak suka menjadi relevan ya, karena dia berpikir menjadi relevan adalah sebuah kompromi. Nah itu yang saya kurang setuju. Gimana? Nah itu adalah kebanyakan argumen dari orang-orang yang tidak suka perubahan. Betul. Atau dalam konteks bahasan ini adalah
eh, tidak suka untuk menjadi relevan. Hmm. Nah, itu biasa argumennya adalah kalau kamu berubah gitu berarti kamu kompromi dan lain sebagainya. Sedangkan orang yang di bandul ekstrem kanan tadi ya itu biasanya bablasnya menurut saya di titik ini terlalu bernafsu untuk yang namanya menjawab kebutuhan. Nah, Betul. ini nih yang apa harus dibahas. Ya. Saya ingat banget Robert Schuller, pendiri Crystal Cathedral, Iya. yang gerejanya sudah punah sekarang, yang sempat menjadi gereja paling gede, dan dikagumi oleh orang-orang pada zamannya ya. Saya ingat banget dia selalu mengutip teori marketing, find the needs and fill it. Ya, Seru ya? Iya, ini kan teori marketing. Ya, ya, ya. Nah, saya pribadi saya tidak bisa menelan statement itu mentah-mentah. Menurut saya kalau gereja menelan statement itu mentah-mentah itu sangat berbahaya. Jadi kalau di satu sisi kalau gereja tidak mau tahu kebutuhan sama sekali pasti jadi irrelevan. Tetapi kalau tujuan dia cuma menjawab kebutuhan, nah ini kalau tadi bandul kiri nggak mau tahu kebutuhan, Ini terlalu pengen tahu kalau yang ini targetnya sampai kayak kompromi. pelayanan itu cuma menjawab kebutuhan doang. Nah, sebab kemudian tesis saya adalah kalau fokus gereja adalah menjawab kebutuhan, maka implikasi selanjutnya adalah manusia yang jatuh ke dalam dosa tidak tahu apa yang sebenarnya dia butuhkan. Betul. Dan kenyataan banyak orang nggak tahu apa yang dia butuhkan. Ya. Yesus itu menjawab kebutuhan nggak? Iya. Tetapi bukan semua apa yang orang Yahudi saat itu pikirkan kebutuhan. Yesus jawab langsung, tidak bisa. Karena harus yang dijawab kebutuhan versinya Tuhan, Betul. Ya, ya, bukan ya. versinya manusia. Memang kalau teori marketing yang nggak mau tahu bahwa ada kebutuhan gue isi. Ya, ya, ya. Karena saya belajar bahwa apa yang Yesus lakukan, Yesus pertama nyampe di level mereka dulu, Yesus bawa naik ke levelnya dia. Karena itu yang dilakukan kan. Dari dia turun ke bumi supaya someday di tempat di mana aku ada kita bisa ada gitu. Jadi itu yang saya percaya, Yesus tuh turun tapi nggak cuma stay di situ. Tapi dia mau bawa naik ke atas. Karena memang dari kacamata saya secara pastoral sekalipun, saya menyadari betul kalau saya hanya mengandalkan dari kebutuhan mereka aja, mereka nggak semua orang tahu kebutuhan mereka apa. Nggak semua orang tahu pertanyaan-pertanyaan mereka. Berapa kali saya kasih sermon tentang beberapa pelajaran firman Tuhan yang mereka keluar satu kata ini, Pastor saya nggak tahu loh, saya butuh inilah, thank you. Artinya sebenarnya kebutuhan mereka tuh lebih dalam dari yang mereka pernah bayangkan. Orang berpikir kan kebutuhannya cuma ya pengen yang relevan, pengen yang ini, pengen yang itu. Cuma ternyata people nggak, they don't go that deep. Nah disitulah pertaruhan seorang hamba Tuhan. Kita sambil kita berusaha untuk menjangkau di mana mereka berada, kita juga sambil berdoa, observe, melihat, riset, belajar. Dan kita harus belajar untuk mungkin dengan iman memperhatikan bahwa ada kebutuhan mereka nggak sadar mereka butuh. Itu saya percaya banget. Ada kok tema-tema di khotbah di misalnya gereja saya atau tema-tema yang saya bicarain yang mereka pada waktu mereka bilang saya dengan terpaksa ngomong gitu, maksudnya tema yang saya percaya. Saya butuh waktu untuk bisa nyambungin tema itu dengan kebutuhan mereka, untuk meyakinkan mereka bahwa ini kebutuhan yang kamu nggak tahu. Apakah mereka pasti tahu semua? Apakah mereka abis langsung aware? Belum tentu. Tapi minimal saya kasih tahu. Ini sesuatu yang kamu nggak sadar kamu butuh. Karena gini, kamu ditanya ya kebutuhan gereja sekarang, banyak anak atau banyak jemaat cuma pengen dielus-elus. Dulu itu kebutuhan mereka loh. Udah dimaki-maki Senin sampai Sabtu, maunya kok dielus-elus doang. Tuhan sayang sama kamu. Mereka merasa itu kebutuhan mereka. Tetapi kan kita tahu sebagai hamba Tuhan, kita ngeliat you go deeper than that. Kebutuhan kamu bukan cuma dielus-elus. Kamu tuh banyak homework. Banyak orang-orang datang ke gereja, ke gereja, dia begini, Pastor pernikahan saya lagi masalah. Mintain cuma tolong doakan saya. Padahal kalau dicek sebenarnya kebutuhan dia sebenarnya dengan segala hormat bukan didoakan. Kebutuhan dia belajar lagi tentang pernikahan dia. Problemnya di mana mungkin, apa yang dia lakukan, apa yang mungkin dia kurang bisa kontribusikan. Jadi memang needs goes deeper. Nah,
Disitulah menurut saya Roh Kudus itu penting banget. Iya. Bagaimana kita itu satu sisi berusaha untuk nyambung sama mereka, tapi at the same time kita sadar ada kebutuhan-kebutuhan yang kita nggak bisa kompromi, dan kita harus kasih tahu bahwa lu actually butuh ini, cuma lu nggak ngerti. Karena anak kecil kan nggak merasa butuh sikat gigi Iya. sampai mereka dewasa. Iya, ternyata gue butuh sikat gigi. Artinya kedewasaan rohani mereka juga mempengaruhi cara pandang mereka kan kebutuhan. Kedewasaan seorang mempengaruhi. Makanya saya percaya bahwa saya selalu mulai dari gini. Biasakan kita harus mengerti ada yang di dunia ini ada namanya kebenaran, ada namanya kebiasaan. Itu yang saya percaya. Kebenaran gak bisa dikompromin. Kebiasaan itu open for changes. Kebiasaan-kebiasaan kita pas SMP harus beda pada kebiasaan kita pada waktu udah menikah. Pada waktu saya masih jomblo, misalnya kebiasaan saya gak usah kontak siapa-siapa, berangkat sendiri, pulang sendiri, tidur berantakan. Pas menikah kagak bisa kan, harus ngabarin di mana, sama siapa, pulang sampai mana. Itu kebiasaan. Nah, saya percaya bahwa dalam iman Kristen pun ada yang sifatnya kebiasaan yang bisa open to changes. Tapi kebenaran itu nggak bisa berubah. Namanya juga kebenaran maksudnya. Kalau kebiasaan yang bisa berubah, kebenaran tuh nggak berubah. So, I really believe that kita harus bawa mereka ke tempat yang seperti yang Tuhan mau, maksud saya. Ya. Saya selalu ingat quotes dari John Piper bilang bahwa seringkali tanpa sadar bisa ada lingkaran setan dalam gereja. Lingkaran setannya adalah jemaat yang dangkal akan menciptakan pendeta yang dangkal. Oh ya. Pendeta yang dangkal akan menciptakan jemaat yang dangkal. That actually make sense loh. Akan muter terus. Itu masuk akal sekali. Makanya saya percaya bahwa relevansi itu adalah salah satu nilai, tetapi juga dia bukanlah part of the truth. Dia ibaratnya relevan itu cuma menurut saya cuma kayak bungkus kado. Yang paling penting dari kado kan bukan bungkus ya, tapi isinya. Tetapi kalau bungkusnya bagus, orang bisa gain respect, orang bisa menghormati bungkusan itu dan menyadari bahwa jangan-jangan dalamnya ada sesuatu yang penting. Kadang-kadang isinya sama ya. Isinya sama, tapi karena bungkusnya beda, orang bisa menghadirkan respect yang berbeda gitu maksudnya. Jadi kalau saya percayanya, kalau kamu hormatin isinya, harusnya bungkusnya yang benar juga. Iya dong, kalau saya mau kasih barang luar biasa berharga, saya tentu tidak bisa bungkus sembarangan. Saya mau kasih ini bungkus yang paling proper, paling terbaik, dan paling yang bisa menjaga barang itu. Dan itu bukti bahwa saya menghargai barang itu, dan bukti bahwa saya mengasihi yang diberi. Sebagai pemberi mengasihi orang yang diberi maksudnya. Ya relevan mungkin kayak gitu, kayak bungkus kado gitu. Makanya, tapi masa memang banyak jemaat hanya stop sampai bungkus kadonya. Padahal harusnya dia go deeper, dia buka. Nah itu yang saya percaya. Nah memang kenyataannya dunia ini gak ideal, Pastor Wigan, Pastor Josh. Akan ada orang-orang yang so far stuck di bungkusnya aja. Mereka memang simply belum suka, belum cinta sama kebenaran. Tapi bagi saya sebagai hamba Tuhan, jangan menyerah. Kita gak dipanggil untuk menyerah. Kita dipanggil untuk setia, memberitakan someday. Kalau mungkin mereka saat ini, bagi mereka ini masih sulit mereka cerna, tapi kan hidup jalan terus. Jangan-jangan mereka tiba-tiba mengalami sesuatu, dan akhirnya mereka ngerti ini maksud pendeta gue. Akhirnya mereka ngalamin Tuhan sendiri, mereka buka Alkitab sendiri. Tugas kita kan setia ya, dan keep update. Udah itu aja menurut saya sih, dan tetap memberitakan pesan yang sebisa mungkin bisa dimengertiin. Bagi saya relevan. The whole idea of relevant is about being clear, menjadi jelas. Buat apa keren tapi nggak jelas gitu maksud saya. Jadi yang penting jelas dulu. Relevant is being clear. Being clear menurut saya, jelas. Apa yang kamu mau sampaikan tuh jelas. Kalau misalnya kamu keren, buat apa keren, tampil bagus tapi kagak jelas gitu maksudnya. Ngawang aja tetap. Kan orang nggak bodoh-bodoh gitu juga. Jadi bagi saya yang penting jelas. Standpoint kita jelas, ngomong kita jelas, alasannya jelas. Kalau sudah gitu, kalau orang disagree, ya itu urusan belakangan. Yang penting, saya percaya bahwa salah satu kunci yang bikin sesuatu jadi jelas adalah saat kita memberitahu kebenaran, dan kita beritahu kenapa kita percaya kebenaran itu. Itu yang saya pelajarin. Nah ini agak melenceng sedikit ya Pastor Wigan ya, tapi saya percaya bahwa kekuatan sebuah sermon, kekuatan sebuah pemberitaan itu 3.
what, why, dan how. Oke. Kalau what itu masih level informasi. Iya. Tetapi why itu baru hati mulai transformasi di situ. Contoh, orang itu nggak akan komentar bodoh amat kalau misal Yesus mati di salib, itu kan what ya. Tapi orang baru akan berpikir pada waktu mereka tahu kenapa Yesus disalib dan bangkit. Why itu brings transformation di hati. Dan orang akan lebih hidup bertransformasi saat mereka setelah tahu what dan why, mereka belajar how-nya. Bagaimana cara menghidupi salib, menghidupi pesan Tuhan di hidup kita. So, saya percaya relevan dimulai dari situ. At least being clear. Clear, pakai sesuatu yang jelas, yang bisa nyambung sama mereka, dan dari situ pesan ya udah, maksudnya kita harus sampaikan. Mau keras ya keras, ya mau gimana maksudnya. Maksudnya kita kompromi sama pesannya. Makanya kalau saya percayanya, kalau mau menyampaikan pesan yang keras, saya cara relevan ya minimal depannya saya banyakin humor dulu, biar mereka relax, baru pesan yang kerasnya disampaikan. Yang penting pesannya nyampe kan. Kalau misalnya saya mau ngatain kamu, sorry ya, kamu imanmu goblok gitu misalnya, ya saya bercandain aja, terus saya bercanda tiba-tiba dor, imanmu soalnya bodoh guys. Kamu iman soal cuma pakai perasaan ya. Saya ngomong berkali-kali, misalnya saya sering nyindir orang-orang imannya cuma pakai perasaan, sering banget sindirannya cara gini, ya pakai perasaan terus aja, sama kan kamu kayak gara-gara perasaan akhirnya kamu selingkuh sama orang kan. Terus ingat, gara-gara perasaan ngomongnya aku sayang kamu selamanya, bertahan cuma 3 bulan kan. Nah, those ideas yang saya pakai untuk misalnya bikin mereka sambil pesan yang keras itu, biar mereka bisa lumayan bisa terima sih. Ya basically karena saya ngatain dia goblok kan. Kan nggak bisa enggak, maksudnya firman Tuhan bilang memang kalau kamu memang melakukan tindakan bodoh ya bodoh, maksudnya saya nggak bisa kompromi, tapi saya bisa membahasakannya. Paling di situ. Terus mungkin minimal kalau saya khotbah sama yang generasi itu, ya saya nggak pakai baju batik om-om DPR juga, maksudnya. Itu saya menemukan itu pengaruh banget. Jadi beberapa orang datang dulu pas pandemi tertarik datang ke gereja kami karena ngeliat, oh pendetanya chill ya, isinya bagus, substantif tapi jelas, dan pakai simple ya bajunya ya, kaos pakai apa. Ternyata buat orang-orang yang baru, yang belum dalam-dalam banget, orang ketarik sama hal-hal kayak gitu. Karena kalau kecuali kalau orangnya sudah substansi, cinta firman Tuhan banget, dia cari yang substance. Iya, kita kan ke mall aja juga, orang pertama pasti ngelihat kemasan. Iya, bayi rohani itu ngelihat kemasan. Iya. Hanya orang tua yang ngelihat substansi. Bayi mah ngeliatnya kemasan, ngelihat mainan warna-warni mau bagus jelek kan, wah, ya. What do you expect? Yang penting jangan stay di situ. Sambil mereka tertarik sama relevansi kita, saya percaya kita bisa ajar mereka bahwa ada hal-hal yang nggak relevan sama kamu, tapi ini penting. Kita juga harus ajarin, hidup ini nggak seputar relevansimu aja. Kalau cuma mau seputar relevansi, muternya cuma di berantem sama orang, pekerjaan, uang, relationship, marriage, mau sampai kapan misalnya muter kayak gitu terus. Makanya kita harus bawa bahwa just because it's not relatable doesn't mean it's not important. Nah itu setelah pelan-pelan banyak kok hal-hal yang gak relevan sama kita tetapi ternyata penting. Contoh, buat bocah, anak kuliahan, kesehatan tuh gak penting, irrelevan. Jaga makanan, olahraga, bagi mereka gak sehat. Gue begadang aja, gue sehat-sehat aja kok gitu. Tetapi jadi relevan begitu mereka ada di fase tertentu. Waduh, badan mulai pegel nih, begadang udah mulai gak kuat. Nah jadi kita juga harus ngajarin sebagai hamba Tuhan, gak semua yang relevan, hidupmu tuh gak seputar relevansi aja gitu loh, maksudnya. Ada kebenaran yang timeless. Bagi saya, cara terbaik selain kalau kamu mau jadi relevan, kalau kamu gak kuat jadi relevan, you have to be timeless. Firman Tuhan, hanya firman Tuhan yang timeless. Kita sih gak timeless. Ya itu yang that's what I believe, and itu yang kami coba. Contoh, Lifehouse, apakah lighting ini bawa orang ke surga neraka? Kagak.
Kagak kan, apa kayak LED ini bawa orang ke surga neraka? Enggak kan, tapi ini bahasa atau tools yang dipakai untuk orang yang bisa ngerti, maksudnya bahwa nyambung sehingga orang ketarik datang, habis itu baru pesan kebenaran disampaikan. Karena saya percaya relevan bisa bikin orang datang, tapi tidak cukup bikin orang stay. Yang bisa bikin mereka stay hanyalah kebenaran yang jelas, yang clear. Itu yang saya percaya. Karena itu yang saya lihat. Orang kan datang cuma buat di hahaha kan malas, cabut lagi. So relevant will make them come, but clear truth will make them stay. Itu sih. Apa sih bahayanya kalau gereja kita tidak mau jadi relevan? Sebenarnya satu-satunya bahayanya adalah kita akan kehilangan generasi berikutnya. Berbahaya banget sih menurut saya sih. Karena ingat, orang-orang yang senior sekarang juga sebelumnya adalah generasi baru. Ngerti gak sih? Apa yang sekarang gak relevan, dulu relevan. Zaman dulu saya belajar sejarah bahwa zaman dulu, sekarang kan kita ngeliat gereja-gereja katedral gotik kan males ya. Tapi pada zamannya 500, 400, 300 tahun lalu itu relevan. Itu keren. Jadi relevan itu sebenarnya gini, memang kata-katanya baru muncul paling 30-40 tahun terakhir ini. Tetapi sebenarnya itu sudah dipakai dari dulu, dari abad pertama kekristenan muncul. Paulus saja melakukannya. Pada waktu dia datang ke kota, dari awal kan dia bahas dulu kota apa, saya lupa Pastor Wigan, kepada Tuhan Allah yang tidak dikenal. I forgot maksudnya. Paulus yang ngomong tentang, kamu ngomong tentang Allah yang tidak dikenal. Nih saya perkenalkan ini nih. Ada nih. Di kota ini ditulis saking banyaknya dewanya kepada Tuhan tidak dikenal. I forgot. Sorry, saya lupa kotanya. Di Yunani kok maksudnya. Itu di Athena. Di Athena, iya. Iya. Jadinya dari situlah saking banyaknya dewa-dewi di Athena sehingga akhirnya ada dewa-dewi yang nggak dikenal. Akhirnya mereka nulis kepada Tuhan yang tidak kami kenal. Paulus dari situ dia ngomong, ini gue kenal ini ada Tuhan di atas segala Tuhan. So, walaupun orang nggak suka relevan dan sebagainya, that culture is there. Di kekristenan itu udah dari dulu. Menurut saya itu salah satu culture yang tertua. Cuma baru yang diomongin sekarang. Jadi bagi saya, mereka cuma takut perubahan aja. Mereka insecure, kebiasaan mereka hilang menurut saya, Pastor Wigan. Sebaliknya, apa bahayanya untuk orang yang cuma fokusnya menjawab kebutuhan dan pokoknya gue harus bisa diterima? Menurut saya itu mereka jadi cetek, jadi people pleaser. People pleaser menurut saya adalah gini, being kind itu harus, tapi being people pleaser is exhausting. Karena orang tidak bisa disenangkan, dan memang kita nggak dipanggil untuk menyenangkan semua orang. Ingat, kita ini bukan mie instan. Dan orang juga sulit dipuaskan. Kita dipanggil untuk menyenangkan hanya satu pribadi, itu Tuhan. Kita bisa dihormatin orang, tapi kita nggak dipanggil menyenangkan mereka. Dan ujung-ujungnya jadi cetek. Akhirnya cuma jadi kumpul-kumpul, dan begitu permasalahan yang pelik datang, orang-orang akhirnya menyadari bahwa kecetekan relevan ini nggak cukup untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Bayangkan kalau misalnya tiap hari khotbahnya cuma cetek-cetek udah bisa diterima, cetek, ternyata yang datang ke mereka badai gitu maksudnya. Mereka tidak akan punya enough, istilah kerennya, framework, knowledge, kebenaran untuk bisa menopang mereka berjalan. Itu kan sulit. Saya suka statement siapa ya? Antara Albert Einstein atau A.R. Bernard, saya lupa. Kamu nggak bisa solve problem di level yang sama di mana dia diciptakan. Jadi misal problemnya segini, kamu nggak bisa selesai di sini, kamu pasti habis. Kamu harus selesai di atasnya. Kamu juga nggak bisa di levelnya. Makanya pelan tapi pasti, makin banyak orang yang menderita, mereka butuh kebenaran yang lebih dalam. Karena kebenaran cetek nggak bisa solve their problems. Ada kebenaran-kebenaran menurut saya kurang explanatory, seperti siapapun di dalam Tuhan pasti diberkati gitu maksudnya. Dan orang amin. Padahal itu kan masih bisa dikulik. Definisi berkat apa? Di dalam Tuhan itu apa? Apakah apa? Dan kalau orang cuma level di situ, akhirnya begitu mereka dalam Tuhan dan apa yang mereka definisikan sebagai berkat nggak kejadian, mereka kecewa. Tuhan di mana? That's where. Makanya pelan tapi pasti. Menurut saya itulah tension dari seorang teacher ya.
dia harus sering nongkrong, sering ngobrol, sering konselingin orang. Jadi mereka tahu levelnya gimana, hatinya seperti apa. Biar kalau dia belajar firman Tuhan, minimal dia bisa belajar pas ngobrol tuh dia bisa belajar apply dulu, dia bisa lempar dulu biar dia tahu kira-kira masuknya sampai selevel mana. Kan kalau buat saya sering lakukan hal itu. Saya sampai detik ini make time. Misalnya saya dapetin satu kebenaran, saya catat. Pas saya konselingin orang, misalnya lagi ngobrol sama orang, saya coba lempar kebenaran itu. Masuk apa enggak ya? Kalau mereka belum ngerti, coba saya ganti bahasanya. Ya, jadi karena saya demen research ya. Saya demen research, jadi saya ada cukup tertata. Misalnya ada kebenaran ini, saya coba lempar, bahasa ini nggak masuk. Oke, ini belum masuk. Saya coba sama orang lain. Oh ternyata ini masuk. Oh berarti ini beda culture di sini. Bedanya beda culture aja. Pesannya sebenarnya oke. Terus ya, kalau misalnya yang ini saya harus ngomongnya seperti apa ya? Itu I took time untuk berpikir seperti itu. Karena ya, I simply love people, but at the same time saya tahu saya nggak bisa kompromiin dalam banyak hal. Gimana pun pesan saya, kalau saya nyampein pesan, akan selalu ada yang nggak bisa terima. Saya kan contoh, ini saya secara personal ya, saya tipikal pendeta hamba Tuhan yang memang dengan sengaja memakai cara khotbah yang agak logis. Saya memang cari ke situ memang cenderungnya. Pengkhotbah kan macam-macam. Saya memang cari yang kalau orang boleh bilang yang nggak insult intelligence gitu ya, yang nggak goblok gitu lah. Saya tahu ada orang-orang yang suka, tapi nggak semua orang suka. Dan saya nggak dipanggil untuk mereka. Dan saya percaya bahwa masih ada hamba Tuhan yang lain dipanggil daerah situ. So ya, I tried my best untuk bisa diterima semua orang, but I have to accept bahwa kita memang nggak bisa diterima semua orang. Maksudnya junjungan kita aja Yesus Kristus tidak diterima semua orang. Ada yang terima dia awal-awal terus lama-lama reject dia. Yohanes 6:6 lah. Itu jelas banget lah menurut saya. So awalnya bisa diterima tapi lama-lama enggak. Karena kalau memang kita hamba Tuhan, kadang conviction Tuhan kan makin lama makin kuat ya. Makin kuat saya makin sulit misalnya untuk tetap water down the message. Kalau saya makin sulit. Akhirnya kadang ada momen-momennya saya akhirnya berdas gitu misalnya. Gua nggak tahan gitu. Saya harus ngomong gitu maksudnya. This is crazy gitu maksudnya. Tapi ya udah. Udah gitu ya, oh ternyata nggak diterima. Ya sudah. Yang penting udah disampaikan. Ya saya coba belajar lagi. I think to preach the word is a never ending study sih menurut saya sih. Pasti. Never ending study. Itu pengalaman-pengalaman yang saya alamin sih. Makanya saya percaya in listening, I believe in kita harus asking questions banyak. Saya adalah pendeta yang percaya bahwa kadang kita perlu ngobrol sama jemaat, nanya kamu lagi di level mana hidupnya, share pergumulan mereka, apa yang kamu percaya tentang ini, apa yang kamu percaya tentang ini. Kadang nanya itu something good kok. Ya itu sih. That's good. Ya, jadi memang challenge-nya itu adalah balance ya. Dan memang namanya balance kadang suka gini kan ya. Kayak tarik tambang ya. Bagi saya di situ zona anugerah Tuhan harusnya yang menguatkan kita sih. Menjadi relevan tapi tidak jadi kompromi. Ya, itu soalnya tensionnya susah loh. Kadang ada momennya tanpa sadar kita terlalu kiri. Relevan banget. Pas kita mikir, gue ngomong apa ya tadi ya? Balik. Tapi kadang ada yang terlalu kanan ya. It's tension. Dan justru menurut saya tension itu cukup sehat menurut saya. Tension, ketegangan itu menurut saya penting. Ya kalau senar gitar nggak ditegangin kan nggak bisa bunyi maksudnya kan. Menurut saya itu ketegangan yang kita harus terima seumur hidup sebagai pemberita firman dan gembala kita akan terus ngalamin, which is fine. Di situ bikin kita ngandelin Tuhan. Nice. Ada nggak pengalaman dalam pelayanan di mana ada ditentang karena Banyak. mau jadi relevan gitu. Saya pernah ngalamin. Jadi gini, saya lebih parah. Udah relevan masih nggak masuk juga. Pernah di satu kota, saya nggak akan sebut nama kotanya. So biasanya kan karena saya ada beberapa tipikal jemaat yang kayaknya saya udah hafal. Beberapa umur-umur tertentu yang karena saya sering bicara di situ, saya hafal maksudnya mereka itu what makes sense for them and what's not ya. Saya masuk ke kota ini, saya khotbah di sini, yang datang banyak. Saya coba beberapa lawakan saya untuk mencairkan suasana aja, bukan butuh sumbernya. Saya coba lawakan saya. Guess what? Gak ada yang masuk.
pesan saya, biasanya kalau orang saya udah ngomong sesuatu, harusnya ada orang merespon nih, amin kayak tepuk tangan atau apa, nyatet gitu atau nge-quotes gitu di Instagram. Diem semua. Diem. Wah itu berat banget dah. Padahal I try to be relevant. Saya udah tahu pesannya kira-kira harusnya masuk akal untuk sekarang. Dan gak masuk. Artinya apa? Even though kamu relevan sekalipun, akan ada daerah-daerah di mana kamu akan irrelevant. Simply kalau kamu cuma ngejar relevancies, kamu akan menderita seumur hidup kamu. Iya. Karena memang relevan-relevannya kita akan ada waktu kita ditolak. Kita nggak masuk aja. Nggak masuk aja. Iya, So saya ngalamin sih. Itu di kota yang sama 3 kali. Jadi di situ saya sadar, oke, I've given my best. Ya sudah. Yang penting, nah kalau saya moodnya ada gini, kalau misalnya mereka udah masuk relevannya, yang penting pesannya harus masuk. Nah di situ di mimbar saya putar otak cepet-cepet gimana menyampaikan pesan yang mudah biar cepat masuk. Udah mau nggak mau cuma itu doang. Itu terjadi split second di mimbar. Terjadi itu. Kita percayalah, Pastor Wigan kayak pernah deh. Pasti sering, semua pendeta pernah ngalamin. You datang dengan pesan yang you yakin oke, dengan pesan yang udah dengan jelas clear ya. Udah clear kayaknya ini harusnya masuk, kagak masuk. Batu. Pasti pernah loh. Kalau kamu udah khotbahnya lama, udah jadi pengkhotbah bertahun-tahun, kamu pasti pernah ngalamin sekali 2 kali lah. Kalau saya pernahnya, jadi ini waktu dulu banget ya. Jadi saya bikin materi khotbah gitu ya. Saya bikin supaya semua bisa diterima. Dan saya tuh expect reaksi jemaat akan begini. Ternyata enggak kan? Ternyata enggak, dan bahkan justru yang yes dan aminnya itu adalah satu statement yang gue rasa ini paling cupu di materi ini. Ya bang, emang menakutkan banget. Iya, jadi kayak gak bisa ya kita harus itu kan. Ya kita harus belajar, tapi ada same time orang gak bisa diprediksi. Betul. Kita cuma bisa lakukan, makanya saya percaya relevan, tapi saya tidak sepenuhnya mengandalkan relevansi sih. Kita itu adalah salah satu senjata untuk mencapai visi Tuhan, tapi dia bukanlah visi Tuhan. Oke, kita kan dari tadi ngomongin di tataran pelayanan. Kalau dalam relevansi hidup sehari-hari, cuma seorang anak, bapak harus belajar ngomong relevan sama anaknya sih. yes. Itu saya penting banget. Banyak anak-anak yang ngomong sama saya, misalnya bahwa gue nggak ngerti apa yang bapak gue ngomong. Sebenarnya bukan salah bapaknya loh. Bapaknya hanya udah sampai di fase di mana anaknya belum nyampe. Ya, makanya seperti yang saya bilang, bapaknya harus jongkok, ngobrol sama anaknya, baju untuk lihat anaknya lagi main apa sih, game apa sih, social media apa sih. Karena sebenarnya social media mereka, game apa yang mereka mainkan adalah jendela menuju cara berpikir mereka. Tapi itu sulit sih, itu nggak mudah. Makanya memang sangat penting menurut saya untuk seorang bapak untuk make time untuk anaknya dimanapun, gimana pun, walaupun dia sibuk apapun, make time untuk ngobrol sama anaknya. Karena saya udah nemuin bagaimana awal-awal orang tua bisa nyambung sama anaknya, ketinggalan sebentar, lost. Jadi saya ingat orang tua saya itu kan lama di Amerika, sementara saya bolak-balik. Jadi ada momen di mana saya dan orang tua saya hilang. Begitu orang tua saya for good di Indonesia, kami ini butuh waktu untuk bisa nyambungin lagi. Dan ternyata sampai terakhir nggak nyambung. Simply because saya sudah outgrown fase itu. Orang tua saya waktu itu mungkin berasumsi saya masih di fase itu. Itu struggle juga. So itu yang terjadi. Makanya saya percaya prioritas pertama seorang hamba Tuhan bukan pelayanannya, tapi keluarganya. Saya suka apa di El Moody bilang gini. Kalau lu ke rumah tangga lu nggak bisa perlakuan istri lu dengan baik, lu jangan ngomong sama gue Kristen-Kristenan deh. Di El Moody tuh bagus banget menurut saya. Setajam itu dia bilang, kita justru lebih banyak butuh ayah-ayah hamba-hamba Tuhan yang benar-benar Kristen di rumahnya juga. Ini makanya you mau ngomong apapun soal Kristen-Kristenan, kalau gue tahu lu sama istri lu bermasalah dan lu nggak mau beresin, oke, semua orang bermasalah ya. Tapi kalau lu nggak mau beresin, you nggak ada remorse, nggak ada pertobatan setiap hari, come on, don't talk to me about that. Bisa gue ludahin kalian kayak gitu-gitu. So, karena saya suka Pastor Wigan, ada statement gini, pendeta itu bisa digantiin banyak orang, tapi jadi suami, jadi istri, siapa yang bisa gantiin? Jadi ayah, siapa yang bisa gantiin? Maksudnya, nobody. Jadi ya, keep the main thing, the main thing. Ya gitu aja menurut saya.
Jadi dan saya percaya seorang hamba Tuhan kalau dia bisa tetap jaga rumah tangganya dengan anaknya, dengan istrinya, dia akan lebih mudah terupdate. Kan fenomena sekarang karena anaknya terbuka sama Karena dia terbuka, gitu. dia ngobrol ya. Ngobrol. So itu untuk kebaikan pelayanan dia sendiri. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri dari JM. Satu pertanyaan ya. Sebelum kita akhiri tentang relevansi ini. Tentang relevansi. Menarik sih kalau kita bahas dari segi keluarga ya. Relevan. Tapi kadang-kadang boleh gak kita ngomong begini? Memang tadi kan statement dari Pastor Raguel adalah seorang ayahnya yang turun gitu. Tapi apakah menjadi relevan juga bagi seorang anak juga perlu mengerti tentang ya gue harus ngerti bokap gue dan nyokap gue begini. Ya. Jadi gue harus menyesuaikan juga. Atau karena kadang-kadang anak-anak juga menuntut. Dan menurut saya sifat menuntut ini harus hati-hati. Problem juga. Itu. Nah, disinilah kedewasaan itu penting. Hmm. Pada waktu ini paralel dengan kehidupan Kristen kita. Yeah. Pada waktu kita masih kecil, kita banyak menuntut. Semua self-center di hidup kita. Yeah, yeah. Sama pada waktu kita masih di Kristen bayi, kita self-center. Dan Tuhan pun tahu kita masih self-centered. Makanya kadang saya sering dengar kesaksian orang-orang baru bertobat, Tuhan kasih banyak hal. Menurut saya itu karena bukti dia masih bayi. Namanya bayi kan harus disayang terus apa. Tapi as we grow, entah dewasa rohani atau dewasa mental, kita harus sadar bahwa hidup gak cuma tentang kita. Sambil saya belajar dan gini, di dalam kedewasaan rohani dan kedewasaan mental saya harus sadar juga bahwa Tuhan yang saya sembah bukanlah Tuhan yang menye-menye seperti yang saya bayangkan dulu. Kalau istilahnya bahkan Tuhan pun punya, kalau istilah lagu John Legend ada curves dan edges ya. Kita lihat sendiri Tuhan tuh bisa marah. Kita lihat Tuhan bisa melakukan banyak hal sama bangsa Israel. Ananias dan Safira terjadi di Kisah Para Rasul, jangan lupa. Tuhan adalah Tuhan yang berkarakter juga. Dan pada dasarnya seorang anak semakin dia dewasa, dia juga harus belajar terima orang tua yang sebagaimana adanya. Pada waktu kecil, orang tua terima kita apa adanya. Pada waktu kita dewasa, kita harus belajar terima orang tua kita apa adanya. Pada waktu kita kecil, Tuhan terima apa adanya. Pada waktu kita dewasa rohani, kita bisa belajar terima Tuhan sebagaimana dia adanya. Orang yang dewasa rohani adalah orang yang bisa terima Tuhan sebagaimana dia adanya. Dengan segala, temper, keunikan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. That's where you start to grow mature in a mature way. Dan pada waktu orang dewasa, makanya dia bisa ngomong, Tuhan ini sih gak sesuai kehendak saya, but I know you mean well. I know you. Gue tahu temper lu begitu, but I know you. You're a good God. Itu dewasa rohani menurut saya. Nice. Okay, that's good. Okay. Thank you Pastor Raguel untuk bincang-bincangnya. Thank you so much Pastor Wigan. Pada kesempatan ini mungkin ada satu short, singkat pada jelas closing statement. Ya. Kita harus belajar membedakan antara kebenaran dan kebiasaan. Itu dua hal yang berbeda. Kebenaran kita tetap pegang teguh, tapi kebiasaan harusnya kita open for change. Karena nggak usah jadi pendeta, orang biasa pun kebiasaan harus terus berubah. Thank you so much, itu aja. Kalau dari saya ngelihat relevansi berarti kita melihat bagaimana proses kita menuju kepada kedewasaan. Jangan sampai relevansi ini kita lihat kayak di kemasan saja, tapi lihatlah relevansi dari bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita dari zaman ke zaman. Nah, menurut saya dengan demikian kita akan terjaga juga untuk tidak fokus kepada kemasan, tapi juga kepada isinya. Nah, itu sih. That's all. Okay. Thank you Pastor Raguel, Pastor JM. Kalau dari saya ya cuman kita jangan sampai terjebak pada tidak mau berubah, tapi kita juga tidak bisa terjebak di satu sisi pada yang penting kebutuhan saya terjawab. Kadang percayalah bahwa Tuhan paling tahu apa yang kita butuhkan. Amen. Daripada diri kita sendiri yang berpikir apa yang kita butuhkan. Thank you Pastor Raguel. Thank you so much. Saudaraku, sampai jumpa di We Talk minggu depan. Jangan kemana-mana, selalu ikuti terus We Talk No I But We. Let's talk together. God bless you. Bless you.